Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang novelis saja membuat ketika menyusun satu sinopsis itu tetap akhirnya harus menggunakan satu logika. Jeff Las itu adalah seorang novelis Belanda, telah membuat sinopsis menjadi 12 pasal. Dari mulai perkenalan, percintaan, konflik dan sebagainya, nanti pada pasal atau bab ke-12 sang tokoh mati. Kan gitu. Penyelesaiannya adalah sang tokoh serinya nih mati. Sampai pasal 12 Jeff Las ini tidak mampu menemukan logika bagaimana cara matinya. Akhirnya ditambah pasal ke-13, cerita berkembang, masih belum ada logika kenapa dia mati sampai pasal 17 beli pragat-pragat. Nah makanya bagi Suryania, aliran Suryania atau dalam novel itu, bahwa ketika kita membuat novel jangan memaksakan harus berakhir, biarkan kehidupan berlanjut. Sehingga kita mungkin sering nonton film, akhirnya kita nggak tahu, terus gimana ini, kawin nggak? Ya terserah sirat. ini jadi persoalan kemanusiaan sesungguhnya, persoalan kemanusiaan. Ya saya berpengalaman dalam bidang itu karena konsentrasi saya ke situ pada bidang teater. Nah itulah makanya Allah sendiri ya ketika menciptakan makhluknya ya seperti itu. Ya bu, iya gimana? Mematikan iya. Ya ada logikanya kenapa? Ya bisa saja ketabrak mobil selesai ya, tapi kan nggak lucu jadinya. Nah ya di penghujungnya saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya kehidupan ini tidak berakhir. Apakah kekuasaan Allah akan selesai? Allah adalah sang sutradara yang tidak pernah selesai. Terus mencipta dan terus mencipta. Apa dikiranya Allah selesai pada suatu ketika Allah berhenti, tidak mencipta lagi, tidak menampilkan kehebatannya lagi, sudah selesai, tutup gunung, ya, masuk surga, masuk neraka untuk selamanya, terus Allah berdiam diri selamanya. Begitu kira-kira? Enggak begitu sebenarnya. Ini kan persoalan yang sangat panjang. Jadi kehidupan itu akan berkembang dan Allah tetap mengatur sunnatullah la tabdila li sunnatillah, bahwa aturan hukum itu diberlakukan secara umum. Suatu ketika mampu enggak seorang pengarang itu memaksakan kehendaknya, pasal 12 harus selesai ya, akhirnya si pahlawan cerita itu sedang lengah ditabrak mobil terus mati, kan selesai kan? Allah pun menghentikan berlakunya undang-undang alam ini punya kewenangan mutlak. Sekalipun api itu membakar, Allah bisa mencabut hukum yang berlaku pada api pada kasus-kasus tertentu. Ya kan? Ya kalau tidak ya namanya bukan penguasa dong kalau begitu. Ya kan gitu. Dan logika itu terjadi dalam pikiran kita ketika kita melihat Allah itu sebagai Tuhan yang terikat dengan aturan atau Tuhan yang mutlak. Disitulah perbedaan kita berpikir sesungguhnya. Tapi terlepas itu sendiri, itu pandangan-pandangan filosofis saya kira, ya filsafat agama, mungkin masih dalam bidang filsafat agama, yang sesungguhnya biarkan sajalah. Saya senang sekali melihat adanya perbedaan pendapat itu. Dan memang dunia ini perlu banyak perbedaan. Kalau semuanya sama, sangat tidak lucu. Supaya apa? Supaya ada cerita yang dinamis. Memang konflik itu dibuat. Apakah iblis itu menolak untuk bersujud kepada Adam itu karena iblis punya hak pilih untuk menolak? Ini satu pertanyaan. Atau memang sengaja diplot ceritanya seperti itu? Maka kita harus melihat bahwa Allah adalah seorang skenario, seorang sutradara juga. Ya kalau tidak mau cerita apa sih? Nah di sini persoalannya, jadi apakah manusia diberi kebebasan memilih atau tidak? Itulah persoalannya yang bisa tidak terjawab kecuali ketika saya paham pun akhirnya
saya tidak akan bisa bercerita kepada kamu. Di situ pada ujungnya waliyatalataf wala yusyairanna bikum ahada, sembunyikan baik-baik, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Pada tingkat tertentu kita harus sudah pada, kalau konfidensial masih bisa kita ceritakan pada orang-orang terbatas. Tapi kalau sudah secret itu hanya orang tertentu. Tapi kalau sudah top secret tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Wala yusyiranna bikum ahada. Kalau dalam mesinnya tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Kalau Al-Qur'annya sebetulnya lebih mendalam ya. Wala yusyiranna dari kata syuur, merasa. Dalam artian sekalipun dalam bentuk isyarat, kedipan mata, senyuman, isyarat apapun yang bisa menimbulkan perasaan pada orang lain, bisa mengerti persoalan ini juga tidak boleh. Isyar, syuur itu lagi. Wala tusyiranna bikum ahada. Jangan diceritakan kepada orang lain secara langsung ataupun tidak secara langsung yang berakibat seseorang bisa mengerti. Nah, saya kira begitu. Wala yusyiranna bikum ahada, dengan syuur, dengan perasaan pun itu tidak boleh. Sudah hanya untuk dirimu sendiri. Hanya untuk dirimu sendiri, tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Jadi gimana? Ya sudahlah, biarkan manusia dalam ketidakmengertiannya. Ini satu, bahwa sengaja Allah membuat kamu statusnya tidak mengerti. Wes selesai. Mau terima enggak? Malaikat juga jujur, subhanaka la ilma lana, wes belum ngerti. Wes jujur. Orang sih sok pengen berubah, enggak bisa dong. Ini bukan wilayah kerja kamu, soalnya kerja kamu adalah sifatnya aplikasi saja. Diatur begitu tuh nggak mau persoalannya.